Kemudian kita lanjutkan hadis yang selanjutnya dari kitab ini, yaitu hadis yang ke-33. Qala asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala al-haditsus tsalitsu wa tsalatsun. Hadis yang ke-33. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Sahabatnya sama dengan hadis yang sebelumnya. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Masih ingat namanya? Ini nama kunyahnya. Kalau nama aslinya masih ingat kemarin? Saya masih ingat? Nah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, namanya Sa'ad. Ya, namanya Sa'ad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa may yasta'fif yu'iffahullahu, wa may yasta'fif yu'iffahullahu. Barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta, barang siapa yang tidak meminta-minta, yu'iffahullahu, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Akan menjaga kehormatannya. Wa may yastaghni yughnihillahu. Yang kedua, dan barang siapa yang merasa qanaah, yang berupaya merasa cukup, merasa qanaah, yughnihillahu, maka Allah akan membuat dia kaya. Membuat dia kaya atau cukup. Wa may yatasabbar yusabbirhullahu. Yang ketiga, dan barang siapa yang dia berusaha untuk bersabar, dia bersungguh-sungguh berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menolong dia, membantu dia untuk bersabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an, dan tidaklah seseorang diberi suatu pemberian khairan wa awsa'a, suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas, minas sabri, daripada kesabaran, daripada kesabaran. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Baik. Ayuhal akhibah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang agung. Naam, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, yang berisikan perkara-perkara yang penting bagi kita. Naam, dan perkara-perkara yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Naam. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Fatih. Ayo, hadap sini.
Qala bila mengatakan hadzal haditsu hadis ini istamala ala arba'i jumalin mengandung mencakup 4 perkara jami'atin nafi'atin yang mengumpulkan perkara-perkara yang sangat bermanfaat, yang sangat bermanfaat. Ahadiha, yang pertama, qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa may yasta'fif yu'iffahullahu. Perkara yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia menjaga dirinya tidak meminta-minta kepada orang lain. Ya, tidak meminta-minta kepada orang lain. Walaupun sebetulnya dia butuh. Ya, butuh. Tapi dia tahan untuk tidak minta-minta. Ya, dia tahan kemauan dia, hawa nafsu dia untuk meminta kepada orang lain. Naam, maka yu'iffahullahu, Allah akan memberikan kehormatan kepada dia, memberikan harga diri kepada dia, kewibawaan kepada dia. Wathaniyati, dan perkara yang kedua, qauluhu adalah sabda Nabi, wa may yastaghni yughnihillahu. Dan barang siapa yang berupaya untuk qanaah, merasa cukup, merasa ya cukup apa yang Allah berikan, yughnihillahu, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada dia. Ya, ini kekayaan yang ada di dalam hatinya. Nah, kekayaan yang ada dalam hatinya, dan itulah kekayaan yang sesungguhnya. Ya, kekayaan yang ada di dalam hati. Nah, bukan kekayaan yang nampak di mata manusia. Ya, tapi kekayaan yang ada dalam hati, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Allah akan berikan kepada siapa? Yang berusaha untuk qanaah. Ya. Berusaha untuk qanaah, merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepada dia. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hatanil jumlatani mutalazimani. Dan dua jumlah ini, dua sabda Nabi, dua penggalan sabda Nabi ini, mutalazimani, saling berkaitan, saling menuntut satu dengan yang lain. Fa inna kamalal abdi, sesungguhnya kesempurnaan seorang hamba itu terdapat pada keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semakin ikhlas dia kepada Allah, maka akan sempurna, semakin sempurna dirinya. Ya, dalam beribadah kepada Allah, dia ikhlas hanya untuk Allah, akan semakin sempurna dia. Raghbatan wa rahbatan, harapan dia, takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'alluqan bihi dunal makhlukin, dan ketergantungan dia kepada Allah tidak tergantung kepada makhluk-makhluk yang lain. Inilah hamba yang sempurna. Hamba yang sempurna. Mengharapnya dia kepada Allah, takutnya dia kepada Allah. Ya, tidak mengharap
tidak terlalu mengharap kepada manusia atau yang lain. Nah, tapi harapan dia kepada Allah, ketergantungan dia kepada Allah. Nah, dan ini butuh untuk kita biasakan. Butuh untuk kita jadikan pedoman. Jadikan pedoman pada hati kita, diri kita. Kita tumbuhkan dalam hati kita. Fa'alaihi ayyas'a, maka wajib baginya untuk berupaya litahqiqi hadzal kamali, untuk mewujudkan kesempurnaan ini, wa ya'mala kulla sababin, dan wajib bagi dia untuk melakukan seluruh sebab, semua ikhtiar, yusiluhu ila dzalika, untuk mencapai, untuk mendapatkan kesempurnaan itu. Untuk mencapai kesempurnaan itu. Tidak hanya angan-angan saja, enggak. Tidak hanya omongan saja, tidak. Tapi butuh sebab yang harus kita lakukan, kita amalkan. Ya, butuh sebab yang harus kita upayakan. Hatta yakuna abdan lillahi haqqan, sampai dia benar-benar menjadi hambanya Allah yang sesungguhnya. Ya, menjadi hambanya Allah yang sesungguhnya. Nah, bagaimana itu? Hurron min rikil makhlukin, hambanya Allah yang sesungguhnya, yang merdeka dari perbudakan makhluk yang lainnya, dari ketergantungan kepada makhluk yang lainnya. Nah, itulah hamba Allah yang sesungguhnya. Dia tergantungnya hanya kepada Allah. Ya, tergantungnya hanya kepada Allah. Kalau dia tergantung kepada manusia yang lain, dia enggak merdeka. Ya, dia enggak merdeka. Dia belum menjadi hamba yang sesungguhnya. Nah, baik. Wa dzalika ayyujahida nafsahu ala amrayni. Dan hal itu, ayyujahida nafsahu, akan dia dapatkan ketika dia memaksa jiwanya, mengarahkan jiwanya untuk melakukan dua perkara. Insirafiha an ta'alluqil makhlukin. Yang pertama, dia berpaling, jiwanya berpaling dari ketergantungan kepada makhluk yang lain. Naam. Bil istighfafi amma fi aidihim, dengan cara dia menjaga diri dari apa-apa yang ada di tangan-tangan manusia. Ya. Dia menjaga diri, mencegah dirinya, menahan dirinya dari apa yang ada di tangan-tangan manusia. Apa yang manusia miliki, dia tahan. Dia enggak berusaha untuk meminta, padahal dia butuh. Ya, padahal dia butuh. Nah, inilah yang ingin menjadi hamba yang sempurna. Dengan cara ini, ya, dia tahan. Enggak gampang untuk meminta kepada orang lain.
fala yatlubuhu bimaqalihi, maka dia tidak memintanya dengan ucapannya. Ya, enggak minta dengan ucapannya. Wahai fulan, aku minta dong sedikit. Ya, apa? Mungkin dia lihat orang lain punya sesuatu, dia pengen. Akhirnya dia enggak tahu, minta dong sedikit. Ya, ingin dia rasakan. Dia ucapkan dengan ucapannya, minta. Ya, sodakohnya Pak, misalkan. Atau dengan bahasa yang lainnya, ya, sodakohnya diminta. Nah, wala bilisani halihi, dan tidak pula dia memintanya dengan lisan keadaan dia. Ya, gestur tubuhnya dia. Ya, dia malu mungkin dengan ucapan, langsung minta gitu malu. Tapi dia dengan isyarat, ya, mungkin pakai jarinya atau pakai apa? Didehemi gitu, gitu. Biar dia merasa gitu ya. Atau kalau dehem masih ucapan ya Kak. Atau apa gitu. Ya, gerakan badan dia atau yang lainnya. Artinya dengan isyarat dia itu dia sebetulnya minta. Tapi dengan isyarat, sama saja. Nah, sama saja. Baik, nah ini tidak dia lakukan. Tidak dia lakukan. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata li Umar, kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi berkata kepada sahabat Umar, ma ataka min hadzal mali, apa-apa yang datang dari harta ini, wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin, dalam keadaan kamu tidak mengharap dan tidak meminta. Rizki yang datang kepada kamu, ya, sesuatu yang datang kepada kamu tidak datang dengan cara kamu harap, wah, semoga si fulan ngasih saya. Dalam hatinya saja, ya, dia berharap, ya. Atau dia tidak, harta itu tidak datang dengan cara meminta dia, ya. Fakhudhu, kata Nabi, fakhudhu, ambil harta itu. Nah, ambil, nikmati harta itu. Kalau harta itu datangnya tanpa mengharap dan tanpa meminta. Wa mala, kata beliau, wa mala, dan apa-apa yang tidak semisal itu, artinya datangnya harta itu dengan cara mengharap, datangnya dengan cara meminta, fala tutbi'hu nafsaka. Nah, fala tutbi'hu nafsaka, maka janganlah kamu mendapat membiasakannya pada hatimu, pada jiwamu. Pada jiwamu. Rasul larang. Ya, Rasulullah larang. Kalau caranya seperti itu, jangan seperti itu. Ya, jangan dengan cara meminta atau mengharap. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala faqatul israfi, maka memutus harapan, fil qalbi, di dalam hati, wassu'ali bil lisani, dan tidak meminta dengan lisan,
ta'affufan wa tarafuan, karena menjaga diri dan karena mengangkat an minanil khalqi, dari kebaikan makhluk yang lain, sesama manusia. Wa an ta'alluqil qalbi bihim, dan dari menggantungkan hati kita kepada mereka. Ya. Jadi tidak mengharap di dalam hati dan tidak meminta dengan lisan, karena menjaga diri kita, harga diri kita dari kebaikan orang lain dan tidak bergantung dengan mereka, sababun qawiyun li husulil iffati. Kata Syekh Sa'di, ini adalah sebab yang terkuat, sebab yang terkuat, yang terbesar untuk mendapatkan harga diri, kehormatan diri. Nah, untuk mendapatkan kehormatan diri. Nah, orang kalau mempunyai harga diri, ya, dia akan berwibawa, akan disegani oleh orang lain. Tapi kalau enggak punya wibawa, enggak punya harga diri, akan direndahkan oleh orang lain. Ya, direndahkan oleh orang lain. Nah, maka ini perlu kita dapatkan, kita capai sifat ini, perangai yang baik ini pada diri kita. Ya. Dan menjadilah hamba Allah yang sempurna, yang sebenarnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa tamamu dzalika, dan kesempurnaan sifat itu, yakni iffah, kesempurnaan sifat iffah, menjaga diri, menjaga kehormatan diri itu, ayyujahida nafsahu alal amri tsani, dengan cara dia arahkan, dia berusaha untuk mengarahkan jiwanya melakukan perkara yang kedua. Perkara yang kedua dari sabda Nabi tadi. Apa itu? Wahwal istighna'u billah, yaitu merasa cukup dengan Allah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Wathiqatu bikifayati, dan dia percaya, sangat percaya dengan kecukupan yang Allah berikan kepada dia. Dia percaya bahwasanya Allah akan mencukupi dia. Nah, Allah pasti akan memberikan rizki yang cukup kepada dia. Nah, ini caranya. Fa innahu man yatawakkal 'ala Allah, sesungguhnya orang yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah lah yang akan mencukupi dia. Allah lah yang akan mencukupi dia. Dan ini termasuk ayat Al-Quran. Naam, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang mau bertawakal pada Allah, bergantungnya kepada Allah, Allah yang akan mencukupi dia. Ini harus yakin dalam hatinya, enggak ragu-ragu. Ya, tidak ragu-ragu. Dia yakin Allah pasti mencukupi. Ya, tidak ragu. Jangan-jangan enggak cukup nanti. Ya, apa yang saya miliki yang diberikan Allah enggak cukup. Nah, ini ragu-ragu kepada Allah. Ya, ragu-ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan kurang saja, kurang terus. Tidak merasa cukup. Wa hadza huwal maqsudu, dan inilah maksud tujuan yang diinginkan.
yaitu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bertawakal kepadanya. Wal awwalu wasilatun ila hadza. Yang pertama, sabda Nabi yang pertama itu wasilah kepada yang kedua ini. Ya, kepada yang kedua ini. Ya, siapa yang menjaga harga diri, Allah akan mencukupi dia. Allah yang akan menanggung dia. Ya, Allah yang akan menanggung dia. Nah, fa inna man ista'affa amma fi aidin nas. Sesungguhnya orang yang menjaga kehormatan dirinya dari apa yang ada di tangan-tangan manusia. Wa amma yanaluhu minhum, dan dari apa yang dia dapatkan dari mereka manusia yang lain. Au jabalahu dzalika. Hal itu mengharuskan bagi dia ayyakwa ta'alluquhu billah. Mengharuskan dia semakin kuat tergantungnya dia kepada Allah. Ya, semakin kuat dia bergantung kepada Allah. Wa raja'uhu, semakin kuat harapan dia kepada Allah. Ya, harapan dia kepada Allah. Wa tam'uhu, dan keinginan dia fi fadlillahi, terhadap karunia, terhadap keutamaan Allah, wa ihsanihi, dan kebaikannya Allah. Wa yuhsinu dhannahu, dan mengharuskan dia berbaik sangka. Kepada Allah. Wa thiqatahu bi rabbih, dan mengharuskan dia percaya kepada Rabb-nya, kepada Allah. Wallahu ta'ala inda husni dhanni abdihi bihi. Sedangkan Allah Ta'ala itu di sisi prasangka, di sisi husnudonnya seorang hamba kepadanya. Ya, Allah itu ada pada prasangka hambanya. In dhanna khairan falahu. Jika seorang hamba itu prasangkanya baik kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Ya, akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Kalau dia prasangkanya Allah pasti akan mencukupi saya, Allah akan menanggung kebutuhan saya, ya pasti dia akan cukup, ya, tercukupi, karena prasangka dia baik kepada Allah. Ya. Wa in dhanna ghairahu falahu, dan jika dia prasangkanya selain itu, yakni prasangkanya jelek kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kejelekan pula. Naam, karena prasangka dia kepada Allah yang jelek. Naam, karena prasangka dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu wahidin minal amrayni, dan setiap satu dari dua perkara ini, yamuddul akhir, itu menopang yang lainnya. Fayuqawwihi, akan menguatkan yang lainnya. Satu akan menguatkan yang lainnya. Fakullama qawiya ta'alluqu billahi, setiap kali kuat tergantungnya dia kepada Allah, dha'ufa ta'alluquhu bil makhlukin, maka akan melemah ketergantungan dia kepada makhluk, kepada manusia. Ya, semakin kuat dia bergantung kepada Allah, dia semakin enggak butuh sama manusia, enggak tergantung kepada manusia.
Wabil aksi, dan sebaliknya pula. Semakin dia tidak bergantung kepada Allah, dia akan semakin tergantung kepada manusia. Padahal manusia itu sangatlah lemah. Ya, sangatlah lemah. Tidak layak untuk kita bergantung pada manusia karena lemah. Ya, karena lemah. Terbatas kemampuannya. Ya. Kalau kita minta kepada manusia, 1 kali dikasih, 2 kali dikasih agak berat, 3 kali dikasih tapi ya lebih berat lagi, dan mungkin yang keempat dikasih tapi jangan minta lagi ya. Ya, sudah di stop. Itu kalau mintanya kepada manusia. Semakin diminta semakin benci. Ya, semakin enggak suka. Berbeda kalau yang diminta Allah. Itu semakin senang Allah ketika diminta. Ya. Semakin kamu minta kepada Allah, semakin berharap kepada Allah, semakin kuat, Allah semakin suka. Ya, Allah semakin suka. Dan semakin kamu enggak minta sama Allah, Allah murka kepada kamu. Enggak mau berdoa minta kepada Allah, Allah marah kepada kamu. Itu Allah, berbeda dengan makhluknya. Nah, maka bergantunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang sempurna. Ya, yang maha sempurna, yang akan mencukupi apa yang kita butuhkan dengan sempurna. Wallahu taala alam shawab. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Apa hukum mengucapkan amin di dalam WC? Makruh ya, dibenci. Tidak ya, dibenci, tidak selayaknya untuk mengatakan perkara yang baik di dalam tempat yang tidak baik, ya ini WC. Bagaimana jika hewan ternak kadang-kadang digembalakan, kadang-kadang di kandang? Maka dilihat lebih banyak mana antara di kandangnya atau digembalakannya. Kalau lebih banyak di kandang, maka diikutkan aturan di kandang. Kalau lebih banyaknya dikeluarkan, ya mayoritas dikeluarkan, maka ikut yang dikeluarkan, terkena zakat. Wallahu taala a'lam bishawab. Terlalu cepat ya jelasan saya. Kalau terlalu cepat bilang ya. Kalau terkadang tuh kalau ada yang rame atau ngomong sendiri malah nggak fokus. Nah itu yang bikin nggak enak ya. Makanya apa hukum makan permen sambil berdiri? Hukum makan sambil berdiri makruh, naam dibenci. Allah taala alam shawab. Apa hukumnya minta dengan paksa? Haram. Ya, minta dengan paksa, berarti apa itu? Merampok. Minta dengan paksa, merampok. Apa itu Israiliyat? Israiliyat, kabar-kabar berita yang datang dari Bani Israel, yang diceritakan oleh Bani Israel, itu namanya Israiliyat.
Apakah kita boleh meminum khamr di surga? Nah, dikabarkan dalam Al-Quran di surga ada khamr. Ya, akan meminumnya orang-orang yang masuk surga. Ya, akan meminumnya orang-orang yang masuk surga. Yang di dunia dia nggak minum khamr. Yang di dunia dia tidak minum khamr. Ya boleh. Kalau itu di surga. Dan kalau khamr di surga nggak memabukkan, ya, nggak memabukkan. Itu khamr surga. Apakah kita boleh memperjualbelikan Al-Quran karena kita membutuhkan uang? Apakah dosa atau tidak? Kalau yang kita jual itu Al-Quran, ya ini mushaf, kertasnya ini, ya tidak mengapa. Tapi kalau misalkan menjual ayat-ayat Allah yang dimaksud, ya dia maksud menjual ayat Allah, maka tidak boleh ya. Tapi kalau mushaf yang dicetak, yang mencetaknya ini juga butuh biaya, kertasnya beli, ya prosesnya itu butuh biaya, maka itu juga, nah, dia bisa jual, ya dia bisa jual untuk mendapatkan keuntungan. Kecuali kalau dia gratiskan, ya beda lagi. Kalau dia gratiskan, memang, nah maka itu lebih baik. Kalau punya kelebihan harta, dia gratiskan, maka itu menjadi pahala yang mengalir pahalanya insya Allah. Apa hukum orang pacaran? Tidak boleh, haram, ya haram. Menjurus kepada perkara yang diharamkan, yaitu perzinaan. Sedangkan Allah melarang kita untuk mendekati perbuatan zina. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati zina itu dengan pacaran, ya, dengan pacaran maka diharamkan juga. Allah taala a'lam bishawab. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa diambil faedahnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.